Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita lanjutkan serial kisah salihin. Setelah kita bersama kisah seorang muslimah selama 15 serial barangkali ya, ini kita kisah muslim pula. Kisah seorang jemaah lelaki yang dalam 15 siri yang lalu kita bersama jemaah wanita muslimah yang mengatakan ana as'adu mra'ah, sayalah wanita yang paling bahagia. Ini cerita seorang jemaah yang berjumpa dengan orang alim. Indahnya pertemuan dengan orang alim ya. Orang itu kalau dia dekat dengan orang alim, insya Allah hidupnya selamat. Kalau jauh dari majlis ilmu, jauh dari orang alim, dia mesti mencari cara macam mana supaya saya mendekati orang alim. Ini cerita ulama kenamaan Al-Fudail bin Iyad yang hidup 107 hingga 187 Hijrah. Jadi usianya 80 tahun dari awal abad kedua hingga di penghujung abad kedua Hijrah. Beliau pernah menanya seorang warga emas yang sudah lanjut usia ya. Kalau orang Melayu cakap warga emas. Seraya bertanya, berapa usia anda sekarang? Ditanya orang tuh. Orang alim menanya jemaah, bapak umurnya berapa sekarang? Enci umurnya berapa? Kata yang ditanya si warga emas, saya sudah berusia 60 tahun. Fudail menjelaskan lagi, ini tujuannya sebenarnya tadi itu setakat saja, jalan untuk dia bicara saja, pembuka bicara saja. Kata Fudail selanjutnya, kata Fudail bin Iyad selanjutnya berarti bapak selama ini telah menempuh perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Justru perjalanan bapak sekarang sudah hampir selesai. Artinya pintu kubur sudah dekat. Umur sudah 60. Warga tersebut menjawab dengan cemas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang jarang ada pada kebanyakan orang. Bila perasaan cemas tiba, bila perasaan cemas menyelubungi, jarang inna lillahi itu terkeluar. Lalu Fudail bertanya, tahukah anda maksud ungkapan anda yang indah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ditanya lagi. Subhanallah. Setelah ditanya terus diterangkan oleh Fudail, maksudnya kita ini milik Allah, bukan milik diri, dan suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Sepatutnya adalah menyadari bahwa kita kelak akan menghadap Allah, ada mahkamah di sana nanti, ada Malik Yaumiddin. Siapa yang menghadap mahkamah Allah, Allah akan pasti menanyanya tentang perjalanan hidup yang ditempuhnya 60 tahun tadi. Maka bersiaplah menjawab persoalan yang diajukan kata Fudail kepada jemaah. Orang tadi semakin cemas. Dengan pertanyaan pertama cemas, pertanyaan berikutnya juga merasa cemas. Itu bagus ya. Bagusnya artinya message yang disampaikan oleh orang alim ini sampai. Orang itu takut. Kalau tak takut mendengar perkataan orang alim yang membina, yang mengingatkan, orang itu tidak takut mendengarnya, orang itu ditakuti itu. Ditakuti, dia sudah hanyut dalam kelalaian. Orang ini sedar dia, terbuka matanya. Lalu apa katanya selanjutnya? Jadi macam mana nak buat lagi sekarang? Apa solusinya? Apa langkah berikutnya? Saya risau nih, menghadap Allah nanti kalau saya ditanya 60 tahun perjalanan hidup saya, apa saya nak jawab? Hebatnya Fudail, ini senang sekali katanya. Cukup mudah, yasirah bahasa Arabnya. Yasin, ya ra ta bulat, yasirah.
very easy. Si warga emas tadi mendesak Fudail, apa sih solusi yang mudah itu? Apa solusi tersebut yang Tuan Guru mengatakan very easy? Ini tipnya. Dengarkan baik-baik ini perkataan Fudail. Ini untuk semua orang nih ya. Yang orang tak jumpa Fudail, orang tak jumpa orang ulama, yang tak sempat nak duduk dalam majelis ilmu, dalam tazkirah subuh, dalam kultum, kuliah maghrib, serba tak sempat. Dengarkan ini tip yang disampaikan oleh ulama abad kedua Hijrah untuk menjinaki hati orang yang liar. Apa katanya? Sekarang yang perlu Anda hendaklah berusaha membaiki sisa usia Anda. Niscaya Allah akan mengampuni keadaan Anda pada masa yang lampau. Namun, jika Anda masih belum bergiat memperbaiki sisa usia Anda, bermakna semua dosa yang lalu dan dosa yang akan datang akan ditimpakan ke atas Anda. Ingatlah bahwa amal si hamba akan dikira mengikut penyudahannya. Itu saja. Katanya apa? Sesalilah lembaran yang lepas, bukalah lembaran yang baru dengan Allah, bertaubatlah kepada Allah, jadilah ahlu taubah. Jadilah ahlu taubah, tandanya orang itu betul bertaubat, bertukar cara hidupnya, bertukar orang-orang yang dipergaulinya, bertukar apa yang digemarinya. Selama ini dia masih jauh bersama Al-Quran, sekarang dia pegang Quran, dia pegang tasbih, dia berzikir, berubah. Kalau orang sudah berubah setelah dia bertaubat, ada ayat dalam surah Furqan untuk memberinya motivasi yang lebih hebat. Apa katanya di sana dalam surah Furqan ayat 70? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa aman. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah maghfir lana warhamna ya Rabb. Halaman 366 Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam, halaman 366 ayat 70. Illa man taba. Orang itu kalau dia sudah bertaubat, menyesali lembaran lamanya, wa amila amalan salih, sekarang dia buka lembaran baru, dia buat amal saleh. Apa dapatnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menghapuskan dosa yang banyak tadi, akan diberi gantinya pahala yang banyak. Hebatnya Allah ya. Kenapa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Memangnya Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Allah Maha Pengampun dosa yang besar, pengampun dosa yang banyak, Ghaffar. Allah itu Maha Rahim, menyayangi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk ya. Allah maghfir lana warhamna. Bila kita baca ayat ini, kita digalakkan berdoa, kita respon dengan doa, kita tangkis dengan doa. Bila kita baca illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Banyakkan. Karena di ujung ayat ini mengatakan ghafur, mengatakan rahim, kita dianjurkan, digalakkan, disunatkan merespon ayat ini. Allah maghfir lana warhamna, ataupun Rabbighfirli warhamni, ataupun Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi hikmah yang tersirat di balik kisah yang tersurat. Mungkin makan masa paling kurang 10 hari baru habis pelajaran yang diambil pada kisah Shalihin ini ya. Kemarin bersama wanita paling bahagia 15 pertemuan, ini paling kurang 10 ini. Mudah-mudahan kita rajin mengikutinya supaya kita tergolong ke dalam golongan orang yang diampuni dosanya, yang di-delete, yang dipadam kejahatan yang selama ini. Tinggal yang baik saja, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Allah membuang yang keruh dari kehidupan kita, memberi yang jernih. Ayo jangan tunggu lama-lama. Allah marhamna fa innaka bina rahim.
ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتب بنا فيما جرت به المقادير واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.